Pastinya dicek kembali. Selalu rajin untuk ngecek jawaban ya. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, kita masuk contoh soal. Ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Mic-nya boleh dibuka. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Contoh soal yang pertama. Ya, nulisnya nanti setelah kita ketemu jawabannya baru ditulis caranya. Oke, masuk ke contoh soal yang pertama. 20.103 dikurang 8.748 ditambah 696 dikurangi 4.377. Nah, nomor 1 ini contoh dari operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, di sini ada operasi pengurangan, penjumlahan, dan pengurangan. Ada 2 operasi ya, pengurangan dan penjumlahan. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan yang mana dulu ini? Kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan yang mana dulu? Kerjakan dari sebelah kiri. Ya, kita kerjakan urut dari kiri ya. Karena ini ada penjumlahan dan pengurangan itu dia sama kuat, maka kita kerjakan urut dari kiri. Oke, kita urut dari kiri dulu. Dari kiri berarti 20.103 dikurangi 8.748. Oke, kita kurangkan. 3 dikurangi 8 bisa tidak? Bisa nggak 3 dikurangi 8? Tulisnya nanti aja ya. Kita kerjakan bersama-sama dulu ya. Kalau nggak bisa berarti kita pinjam depannya. Tidak. Ya, pinjam depannya. Pinjam depannya. Depannya ini 0, berarti ini tidak bisa dipinjami. Maka dia harus pinjam lagi depannya. Ya, jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, ininya 0, maka pinjam depannya. 1 dipinjamkan ke depan, ini sudah habis. Sini jadi 10. Nah, sekarang yang puluhan ini sudah bisa meminjami yang satuan belum? Sudah ya, pinjamkan ke belakang, ini tinggal 9, yang belakang jadi 13. 13 dikurangi 8, berapa? 13 dikurangi 8? Ayo, 13 kurang 8? Oke, Bu Catherine share screen lagi ya. Nah, nih kita sampai sini tadi. 13 dikurangi 8 berapa hasilnya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. 5, Bu. 5, Bu. 5, Bu. 5 ya. Kemudian 9 dikurangi 4, 5. Nah, di sini kan 0. 0 kurangi 7 nggak bisa, maka kita pinjam depannya. Nah, karena depannya 0, maka kita pinjam depannya lagi. Ini tinggal 1, di sini 10. Nah, sekarang di sini sudah bisa meminjamkan ke belakangnya. Ya. Tinggal 9, di sini jadi 10. 10 kurangi 7, 3. Kasih titik. 9 kurangi 8, 1. Ya, ini tinggal 1 diturunkan. 11.355. Nah, tadi kita sudah mengerjakan yang pertama ini ya, pengurangan. Kemudian kita lanjut ke yang operasi selanjutnya. Di sebelah kanannya ada operasi penjumlahan. Berarti 11.355 ditambah 696. Ya, kita tambah. 5 ditambah 6, 11. 1. 1 tambah 5, 6. Ditambah 9, 15. Ya, 15. Simpan 1. 1 ditambah 3, 4. Kita tambah 6, 10. Kita tulis 0. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Satunya kita turunkan. 12.051. Di sini masih ada satu operasi lagi, pengurangan. Jadi kita lanjut. Dikurang 4.377.
kurang. Nah, 1 dikurangi 7, nggak bisa ya. Kita pinjam depannya. Kita pinjam depannya. Masih 4, kemudian ini jadi 11. 11 kurangi 7, 4. Kemudian 4 dikurangi 7, nggak bisa pinjam depannya. Nah, depannya 0. Nggak bisa, harus pinjam depannya lagi. Ini 1, jadi 10. Nah, di sini sudah 10. Berarti ini sudah bisa meminjami belakangnya ya, yang puluhan. Pinjamkan. Ini tinggal 9, yang di sini jadi 14. 14 dikurangi 7, 7. 9 kurangi 3, 6. 11 kurangi 4, 7. Ya, jadi hasilnya, hasil dari 20.103 dikurangi 8.748, ditambah 696 dikurangi 4.377, hasilnya 7.674. Berarti yang C ya. Nomor 1, adakah pertanyaan? Nomor 1, operasi bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, semoga sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini operasi campuran, ada pembagian, ya di sini ada pembagian, penjumlahan dan pembagian. Nah, di sini harusnya ada tanda kurung ya ini. Oke. Nomor 2, hasil dari negatif 3.618 dibagi 18 ditambah negatif 72 dibagi 8. Oke, di sini ada operasi penjumlahan dan pembagian. Mana yang kita dahulukan untuk dihitung? Pembagian kiri. Pembagian sebelah kiri. Operasi yang mana, Novita? Pembagian sebelah kiri. Pembagian atau penjumlahan? Pembagian. Pembagian ya, operasi yang pembagian. Berarti yang kita kerjakan dulu yang negatif 3.618 dibagi 18. Nah, kita pakai cara porogapit ya ini. Catherine mau pakai cara porogapit. Nah, kita tulis 3.618 dibagi 18. Nah, di sini negatifnya Bu Catherine simpen dulu ya. Negatifnya Bu Catherine simpen, nanti dituliskan dalam hasilnya. Ya, diingat ya. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke, sekarang kita hitung. 3.618 dibagi 18. Ya. 3 dibagi 18, bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya. Oke, berarti kita ambil 2 angka nih, 2 bilangan. 36 dibagi 18, hasilnya 2. berapa? 2. 2. Ya, 2. Kemudian 2 kali 18, 36. Oke, kita kurangkan. 36 dikurangi 36, 0. Oke, sekarang kita turunkan bilangan yang belakangnya. 1. 1 dibagi 8, bisa tidak? Tidak. Tidak bisa ya. Nah, kalau karena nggak bisa, maka di sini kita harus tuliskan 0. Ya. Kita tuliskan 0 karena tidak bisa. Nah, perlu kalian ingat, kalau pembagian menggunakan porogapit, itu kalian menurunkan bilangannya 1 per 1 ya. Nah, kalau di konteks ini, 1 kan tidak bisa dibagi 18. Berarti kita harus berikan 0 di hasilnya sini. Tidak boleh kalian langsung menurunkan 18, meskipun 18 bagi 18 itu bisa, itu nggak boleh ya. Kalau langsung 2, harus 1 per 1. Ya, harus 1 per 1 kita turunkan. Oke, sekarang 0 dikali 18, 0. Kurang. 1 kurangi 0, 1. Nah, sekarang baru kita bisa menurunkan bilangan 8. Ya. 18 dibagi 18, 1. Ya, 1 kali 18, 18. Kita kurangkan 0. Udah habis ya. Jadi hasil dari negatif 3.618 dibagi 18 adalah negatif 201. Oke, selanjutnya ditambah. Nah, di belakang ini ada operasi pembagian. Maka ini kita kerjakan dulu ya.
Negatif 72 dibagi 18. Hasilnya berapa? Ingat ya, negatif bagi positif hasilnya negatif. 72 dibagi 8, Negatif 9. 9. 9 ya. Oke, sekarang negatif 201 ditambah negatif 9. Berapa hasilnya? Negatif 210 ya, negatif 210. Nah, di sini nggak ada ya jawabannya. Negatif 210. Negatif 210. Di sini nggak ada jawabannya. Ini nomor 2. Apakah pertanyaan? Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada operasi penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Nah, ada 3 operasi ya. Penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Ya, sebentar sambil Bu Catherine join menggunakan HP ya, karena di laptop tidak ada suaranya kalian. Tidak muncul. Bu Catherine coba cek pakai HP dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nih, ada operasi penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Kita kerjakan dulu. Yang mana ini? Nomor 3. Pembagian. Ya, ini kita kerjakan pertama kali. Oke, berarti yang depan ini kita tulis dulu ya. Karena belum dikerjakan, maka kita tulis. Tambah. Nah, sekarang kita cari 6084 dibagi negatif 18. 6084 bagi negatif 18. Negatifnya Bu Catherine simpen ya. Bu Catherine taruh di sini dulu. Oke, sekarang masuk ke sini. 6 dibagi 18 bisa tidak? Tidak bisa ya. Oke, berarti kita masuk langsung 2. 2 bilangan. 60 dibagi 18 berapa? 7. Berapa? 7 benar tidak, Pak? 7. 7 terlalu banyak sepertinya ya. Berapa nih? Berapa? 3. Kalau 3, nanti 3 dikali 18 berapa? 54. Ya, 54. Nah, kita kurang ya. 60 dikurangi 54. Berapa? 6 ya. 6, terus kita turunkan bilangan 8. 68 dibagi 18. Berapa nih di sini nanti? Apakah sama 3? Atau nanti bisa 4? Coba kita 4 ya. Kelebihan enggak nanti? 18 kali 4, 4 kali 8, 32, 37. Berarti lebih ya ini, berarti 3 ya. 18 kali 3, 54. Kita kurangkan. 8 dikurangi 4? 4.
6 kurangi 5, 1. Nah, ini masih ada 14. Ini masih ada bilangan 4. Kita turunkan. 144 dibagi 18. Kira-kira dapat berapa nih nanti? 144 dibagi 8. Benar 8 ya. 8 kali 18, 144. Oke, berarti hasilnya 338. Ingat ya, positif bagi negatif hasilnya negatif. Yang terakhir nih, masih ada operasi perkalian kali 26. Nih, mana yang kita kerjakan? Yang depan atau yang di belakang dulu? Belakang ya. Berarti yang perkalian dulu. 338 dikali 26. Yuk, dikali 6 dikali 8. 48. Simpan 4. 6 kali 3. 18. Tambah 4, 22. Simpan 2. 6 kali 3, 18. Tambah 2, 20. Nah, sekarang kita kalikan yang puluhan. 2 dikali 8, 16. Simpan 1. 2 kali 3, 6. 6. Tambah 1, 7. 2 kali 3, 6. 6. Kita jumlahkan. 8. 2 tambah 6, 8. 8. 0 tambah 7, 7. 2 tambah 6, 8. 8.788. Yang depan ini kan tadi belum dihitung. 3.276 ditambah 8.788. Oke, sekarang kita hitung. 3.276 ditambah 8.788. 6 ditambah 8, 14. Simpan 1. 1 ditambah 7, 8. Tambah 8, 16. Simpan 1 ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. Menyimpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 8, 12. Hasilnya 12.064. Yang mana ini? Yang D. Ini buka screen record, nanti bisa kalian lihat lagi ya di YouTube. Yang nomor 3 ada yang mau ditanyakan nih, Kak? Belum ada, kita lanjut dulu. Soal nomor 4. Ya, di sini, Pak Wisnu panen jagung. Luas tanah yang ditanami jagung 1.500 meter persegi. Tiap 5 meter persegi menghasilkan rata-rata 3 kg jagung. Hasil penjualan panen jagung Pak Wisnu Rp3.300.000. Harga jagung tiap kilogram adalah. Nah, di sini yang diketahui luas tanah yang ditanami jagung itu 1.500 meter persegi. Tiap 5 meter persegi menghasilkan 3 kg jagung. Dan hasil penjualannya 3.300.000. Ini hasil penjualan di luas tanah 1.500 meter persegi ini ya. Kemudian yang ditanyakan harga jagung tiap kilogram. Nah, berarti yang pertama kita harus mencari apa ini? Total? Siapa yang tahu? Yang pertama kita cari apa ini? Banyaknya jagung yang dihasilkan. Ya, banyaknya jagung yang dihasilkan. Luas tanahnya 1.500 ya. Luas tanahnya 1.500. Berarti kita bisa tuliskan berat jagung ya. Di sini kita bisa tuliskan berat jagung. Berat jagung, bukan tulis berat JG.
Nah, luas tanahnya ini berapa nih? 1.500 per 5 meter. Berarti tiap 5 meter itu menghasilkan 3 kilo. Berarti dikali 3. Oke, kalau pembagian boleh ya diubah dalam bentuk pecahan seperti ini, artinya sama. Oke, sekarang 15 dibagi 5 bisa tidak? Bisa. Saya 1, ini 3. 3 kali 3, 9. Nolnya 2, 900 kilogram. Nah, ternyata berat jagung seluruhnya itu ada 900 kilogram. Nah, yang kedua, berarti kita sudah bisa mencari harga jagung tiap kilogram. Atau Bu Catherine tuliskan harga per kilogram. Nah, penjualan jagung seluruhnya tadi kan 3.300.000. Itu untuk 900 kilogram. Nah, kalau per kilogram berarti 3.300.000 dibagi 900. Ya. Ya, karena ini pembilang dan penyebut ada 0, maka kita boleh coret. Ya, ini dicoret 2. Jadi yang atas juga kita coret 2. Tinggal 33.000 dibagi 900. Bagi 9 ya. 33.000 dibagi 9. Ya, kita pakai cara Parogapit ya. 33.000 dibagi 9. 33 dibagi 9 nih berapa? 3 ya. 3 kali 9, 27. 33 dikurangi 27. Masih 6 ya. 6. Kemudian kita turunkan 0. 60 dibagi 9. 60 dibagi 9. Berapa? Enam bukan 6. 6. Ya, betul. 6. Nah, sekarang 6 dikali 9 berapa? 54. 54. Ini masih 6. 6. Berarti kita turunkan 0 lagi. 60. 60 dibagi 9. Masih ya, 6 lagi ya. 6 kali 9, 54. 54. Masih 6. 0 turunkan 6. Berarti hasilnya ini nanti kalau diteruskan 0,66 gitu ya. Nah, karena ini kan 6 itu kan lebih dari 5. Kita pakai pembulatan ya. Kita pakai pembulatan. Berarti kan hasilnya 3.666,66 sekian. Nah, karena kalau tidak bulat ini kan lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Ya, kita bulatkan ke atas. Berarti 3.667. Atau kalau di pilihannya hanya 3.600 dan 3.700 seperti ini, maka kita bulatkan ke 3.700. Ya, kita bulatkan ke atas kalau ternyata hasilnya koma seperti ini. Oke, adakah pertanyaan untuk nomor 4? Contoh Cara saja. membulatkannya gimana ya, Bu? Itu ada di kelas 4 ya. Pokoknya pembulatan itu ada pembulatan ke atas dan ke bawah. Kalau kita ingat lagi, kalau untuk bilangan lebih dari atau sama dengan 5, jadi 5, 6, 7, 8, 9, itu masuk ke pembulatan ke atas. Nah, kalau pembulatan ke atas, berarti bilangan di depannya nanti ditambah 1 ya, belakang koma ini ditambah 1. Kalau bilangannya kurang dari 5, jadi 1, 2, 3, dan 4, itu nanti masuk ke pembulatan ke bawah. Nanti dicek lagi ya, materi kelas 4 ada pembulatan.
Oke, kita lanjut ke nomor 5. Anton mengikuti Olimpiade Matematika. Aturan penskoran yaitu menjawab benar skor 2, salah skor negatif 1, dan tidak menjawab skor 0. Anton menjawab benar 32 soal. Dan 2 soal belum dikerjakan. Jumlah soal seluruhnya 40. Nah, skor yang diperoleh Anto adalah, oke, sekarang kita lihat dulu ya. Jumlah soalnya tadi ada 40 ya, jumlah soal ada 40. Menjawab benar 32. Nanti kita tulis B sama dengan 32. Kita akan mencari skornya nih. Boleh nih langsung dikali. Skor benar tadi berapa? Di sini menjawab benar skor 2. Berarti kita kali 2. 32 dikali 2 berapa? 64. Betul. Sekarang yang diketahui yang kedua, 2 soal belum dikerjakan. Berarti ada 2 soal yang tidak dijawab. Ya, kalau tidak dijawab tadi skornya berapa? 0. Berarti 2 dikali 0. 2 dikali 0 berapa? 0. Nah, ini tadi tidak dijawab ya, atau tidak menjawab. Berarti Bu Catherine tulis TM. Tidak menjawab. Nah, sekarang yang dijawab tetapi salah. Tadi jumlahnya ada 34. Yang 32 benar, yang 2 tidak dijawab. Berarti yang dijawab tetapi salah ada berapa soal? Ada 8 atau 6? 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan 32 ditambah 2 berapa? 34. Jumlah soalnya ada 40. 30 dikurang 34. Berarti masih ada 6. Berarti yang salah ada 6 soal ya. 6. 6 dikali. Skornya berapa tadi kalau salah? Negatif 1. Negatif 1. 6 dikali negatif 1? Negatif 6. Negatif 6. Nah, berarti skor total 64 yang benar ditambah tidak menjawab tadi skornya 0. Ditambah yang salah skornya negatif 6. Nah, berarti berapa ini? 64 ditambah 0 ditambah negatif 6. Sama saja 64 dikurang 6. Berapa? 58. 58. Betul ya? Jadi hasilnya 58. Skornya 58. Yang C. Adakah pertanyaan sampai nomor 5 ini? Belum kita masuk ke latihan soal. Ini ada 6 latihan soal. Silahkan dikerjakan. Nah, nanti tiap soal waktunya 3 menit ya. Ya, bisa dikerjakan. Soal nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan operasinya. Ya, yang pertama operasi dalam tanda kurung, kemudian yang kedua perkalian atau pembagian, baru yang ketiga penjumlahan atau pengurangan. Yuk, silahkan dicoba. Nanti di jawabannya diomongin lisan apa di gimana, Bu? Lisan aja, kalau sudah ketemu langsung disampaikan ya. Oke, Bu. Yuk, dikerjakan dulu. Nomor 1129, Bu. Jangan dihitung menggunakan kalkulator ya. Hitung manual dulu. Dicoba yuk. Nomor 127, Bu. 129, Bu. 29, Bu.
Berapa? 129. 129. Bu Catherine tulis dulu ya. Kita cek dulu ini. Kita cek. Ini ada hasil dari 630 dibagi 70 ditambah 24 dikali 5. Berarti yang kita kerjakan dulu yang mana ini? Pembagian. Bagian dan perkalian. 630 dibagi 70. 9. 9. Ditambah 24 dikali 5. 120. 120. 120. 9 ditambah 120. 129. Oke, betul ya, nomor 1 hasilnya 129. Jadi yang kita kerjakan pembagian dan perkalian. Lalu kita jumlahkan. Oke, sudah betul. Siapa nomor 1 yang sudah betul? Boleh raise hand. Oke, ini terus bertambah, ada 14, 15, 17. Siapa lagi yang sudah betul nomor 1? Hanya 21? Oke, sudah lumayan ya, udah hampir setengah. Nah, oke, kita lanjut nomor 2 ya. Yang belum, boleh sambil dicatat dulu. Pembahasan nomor 1. Nomor 2 ini ada operasi perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nomor 2, 144, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Pita. Kita, oke. Kita tunggu teman yang lain, hasilnya berapa? Bu Catherine Ya, Gaza? Jawabannya 180. Oke. Kita tunggu teman yang lain, hasilnya berapa? 144, Bu. Moral 144, oke. 144, Bu. Melvin, Nara, oke. 144. 1 menit lagi kita bahas ya nomor 2. Oke, Wicak 144. 144. Ya, ayo ya. Oke, 144, sebentar lagi kita Bu. bahas. Oke. Yang nomor 2 sudah selesai, boleh lanjut nomor 3.
Bu Catherine, kita yang Ya. nomor 3. Oke, kita bahas ya nomor 2. Hasil dari 35 dikali negatif 46 ditambah 50 dikurangi negatif 60 dibagi 15. Ini ada operasi perkalian, pengurangan, dan pembagian. Mana dulu yang kita kerjakan? Yang dalam kurung, Bu. Dalam kurung, betul. Berarti ini dulu ya. Negatif 46 ditambah 50, hasilnya berapa? 4. 4, betul. Berarti nanti 35 dikali 4. Dikurangi negatif 60 dibagi 15. Oke. Nih, mana ini yang kita kerjakan dulu? Urut dari kiri. Urut dari kiri, perkalian. 35 dikali 4. Hasilnya berapa nih? 35 dikali 4. 140. 140. 140 dikurang. Ini ada operasi pembagian, berarti bisa kita hitung. Negatif 60 dibagi 15, berapa hasilnya? Negatif 4. 4 atau negatif 4? Negatif 4. Negatif 4. 4 ya, negatif bagi positif hasilnya negatif. Oke, sekarang 140 dikurangi negatif 4. Hasilnya berapa? 144. Tuh, 144. Ini tandanya berubah jadi apa nanti? Positif. Positif atau ditambah gitu ya. Oke, siapa yang sudah betul nomor 2? Raise hand, silahkan. (18) yang betul? 19? Terus tambah 21. Hanya 21 dari nomor 1 tadi. 22. Oke. Bagus. Udah hampir setengah ya. Teman-teman yang lain silakan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya nanti. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 sudah selesai belum ini? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sambil kita bahas ya. Nomor 3. Hasil dari 7.598 dikurang 1.637 dikurang 2.893 ditambah 4.716. Ini operasinya pengurangan dan penjumlahan. Berarti kita kerjakan urut dari kiri. Ya, urut dari kiri. Berarti yang pertama dulu 7.598 dikurangi 1.637. Hitung berapa ini? 8 dikurangi 7? 1. 9 dikurangi 3? 6. 5 kurangi 6? Tidak bisa. Nggak bisa, pinjam depannya. Berarti di sini 6, di sini jadi 15. 15 dikurangi 6? 9. 6 dikurangi 1? 5. 5. Kemudian yang kedua, dikurang 2.893. Kurang 2.893. Kita kurangkan. 1 dikurangi 3, bisa? Nggak bisa, pinjam depannya. Di sini masih 5, di belakang jadi 11. 11 dikurangi 3. 8. 5 dikurangi 9, bisa? Bisa. Seret tinggal 8. Di sini 15. 15 dikurangi 9? 6. 8 dikurangi 8? 0. 5 dikurangi 2? 3. 3.068. Ditambah 4.716. 3.068 ditambah 4.716. Yuk, kita tambah. 8 ditambah 6? 14. Tulis 4, nyimpen 1. 1 ditambah 6 ditambah 1? 8 ya.
0 ditambah 7? 7. 3 ditambah 4? 7. Hasilnya 7.784. Siapa yang sudah betul? Boleh raise hand. Yang belum betul nggak apa-apa, nanti sambil belajar ya. Ini masih permulaan, lebih banyak di latihan soal. Ya. Oke, 29 menjawab betul. Sudah setengah lebih. Oke. Sampai nomor 3, adakah yang mau ditanyakan? Yang perlu diingat tadi apa? Yang pertama, jika operasi campuran bilangan bulat, yang nomor 1 dikerjakan dulu di dalam tanda kurung. Ya, kemudian yang kedua, operasi Kerjakan perkalian pembagian atau pembagian. Ya, kemudian yang ketiga, kerjakan penjumlahan dan pengurangan. ya, penjumlahan atau pengurangan. Tuh. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4 ini sudah dipakai waktu ulangan kemarin ya, mirip-mirip, hampir sama ini. Nomor 5 sama 6 juga. Bisa dikerjakan mandiri dulu.
Bu Catherine, nomor 4 kita sudah nemu jawabannya. Nomor 4 kita sudah dapat jawabannya, Bu. Oke, sudah belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. 4, 5, dan 6. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sambil kita bahas bersama ya untuk soal nomor 4. Sudah selesai nomor 4 ya? Sudah. Oke. Sudah. Kemudian hapus dulu soal nomor 5 dan 6.
Kita pakai cara cepat ya. Kita baca dulu soalnya. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 3 adalah negatif 10 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, suhu udara di puncak gunung naik 5 derajat Celcius setiap jam. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 15 menjadi... Yang pertama, kita cari apa dulu ini? Siapa yang tahu? Kita cari apa dulu ini? Nomor 4. Ketahui, Bu. Ya, yang diketahui. Boleh dituliskan yang diketahui ya. Yang diketahui apa? Suhu ya, suhu awalnya negatif 10. Ini bisa kalian tulis nanti. Suhu awal negatif 10 derajat Celcius. Kemudian apa? Nih, ada naik 5 derajat Celcius setiap jam. Ini bisa kalian tulis ya. Suhu naik 5 derajat setiap jam. Oke, nanti bisa kalian tulis. Kemudian yang ditanyakan, suhu udara di puncak gunung pada pukul 15. Ya, ditanya. Nanti kalian tulis sendiri ya. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 15. Kita masuk ke penyelesaian. Oke, yang pertama, ini ada kata kunci naik, ya. Jadi nanti kita buat dulu ke dalam kalimat matematika, ya. Yang pertama kita cari apa dulu ini? Siapa yang masih ingat? Berapa jam? Ya, berapa jam? Dari pukul 3 sampai pukul 15 ini ada berapa jam? 12 jam. 12 jam. 12 jam. Nah, kita boleh langsung nulis kenaikan suhu ya. Kalau Itu di ya, soal pilihan ganda boleh langsung ditulis kenaikan suhu sama dengan 12 jam ya. Nah, kemudian setiap jam naik berapa derajat ya? 5. Berarti setiap jam naik 5 derajat. Berarti boleh kita langsung tuliskan 12 kan dia kali 5. Berapa nih 12 dikali 5? 60. Berarti kenaikan suhunya 60 derajat Celcius ya dari pukul 3 sampai 15. Berarti kita sudah bisa mencari ya langsung mencari suhu udara di puncak gunung pada pukul 15. Jadi suhu udara di pukul 15. Oke, berarti kalau suhu udara di pukul 15 kita peroleh dari suhu awal. Kita tambah dengan kenaikan suhu ya. Oke, berarti suhu awalnya tadi berapa? Negatif 10 Negatif 10 derajat. Ditambah kenaikan suhu 60 derajat. 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 Berarti suhu sekarang berapa? 50 Berarti suhu udara di puncak gunung pada pukul 15 jadi 50 derajat Celcius. Panas sekali ya 50 derajat Celcius. Siapa yang betul nomor 4? Silahkan raise hand. Setengah ya. Nomor 4 adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 5? Bu Catherine, Ya, Dasa, Itu mau ya. tanya apa? yang diketahui itu berapa ya ini? Ini Yang diketahui itu suhu awal, kemudian kenaikan suhu setiap jam. Nanti kamu tulis sendiri ya. ini 5 ya, Tan? Ini 5 ya? Ya, kenaikannya 5 derajat Celcius.
setiap jam. Oke, tidak ada yang tanya lagi untuk nomor 4. Ada Kalau nomor 5. Ya, gimana? Kalau yang itu 12 dari mana, Bu? Tadi suaranya soalnya 12. 12 dari ini ya. Pukul 3 sampai pukul 15 itu kan Dikurang. 12 jam. Nah, berarti kita tulis 12 di sini. Oh ya. 12 ini dapat ini. Pukul 3 sampai pukul 15. Oke. Oke, kemudian 5-nya itu kenaikan suhu setiap jam. Ya. Nah, karena di soal kan kenaikannya setiap jam, maka bisa kita langsung tuliskan seperti ini ya. Boleh langsung dikali 5. Tapi kalau nanti misalkan saudara di puncak gunung naik 5 derajat Celcius setiap 2 jam. Nah, kalau setiap 2 jam, maka 12 ini kamu bagi 2 dulu. Karena tiap 2 jam kan, berarti dibagi 2 dulu. Hasilnya 6, baru dikalikan 5. Ya, jadi kalau setiap jam boleh langsung dikali. Tapi kalau setiap 2 jam, setiap 3 jam, atau setiap 5 jam, begitu ini, jamnya ini, kamu bagi dulu dengan yang diketahui. Misalkan setiap 2 jam, maka 12 dibagi 2 dulu. Baru dikali 5. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nomor 4? Lanjut ya, nomor 5. Seorang pedagang membeli 5 keranjang apel dan 8 keranjang mangga. Jika setiap keranjang apel berisi 25 buah dan setiap keranjang mangga berisi 20 buah, jumlah buah yang dibeli pedagang tersebut adalah, kita mau mencari jumlah yang dibeli. Di sini Bu Katrin langsung menuliskan penyelesaiannya, ya, penyelesaian. Kita buat dalam bentuk kalimat matematika. Yang diketahui, yang pertama, 5 keranjang apel. Kita tuliskan 5. Dan 8 keranjang mangga. 8. Kemudian, yang diketahui selanjutnya, jika setiap keranjang apel berisi 25 buah, berarti 5 ini kita apakan dengan 25? Dikali, betul. Diberi kurung ya, 5 dikali 25. Ditambah, karena di sini jumlah, maka ditambah 8 keranjang mangga. Setiap keranjang mangga berisi 20. Berarti 8 dikali 20. Masih ada lagi yang diketahui? Sudah, ya. Berarti kita sudah mendapatkan kalimat matematika. Bisa kita langsung hitung sekarang. 5 dikali 25 ditambah 8 dikali 20. Yuk, kita kerjakan dulu. Dalam kurung 5 dikali 25. Berapa ya? 125. Ditambah 8 dikali 20. 160. Betul. Hasilnya berapa ya? 125 ditambah 160. Iya, 285 kilogram. Betul ya. Jadi jumlah buah yang dibeli pedagang tersebut adalah 285 kilogram. Yang betul silahkan raise hand. Bu Catherine mau lihat yang sudah betul. Ada 29 ya, bertambah lagi. Oke. Nomor 5, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 6? Bu Catherine nggak sama tanya. Ya, tanya apa? Itu bisa dikalikan setiapnya ada 2, Bu. Bisa kalinya ada 2, berarti setiapnya ada 2. Ya. Nah, yang pertama tadi kan
kita menghitung untuk keranjang apel. Berarti 5 ini dikali 25. Kemudian yang kedua, kita hitung keranjang mangga. Ada 8 dikali masing-masing berisi 20, berarti dikali 20. Pokoknya kalau masing-masing itu berarti dikali. Itu ya. Ya. Setiap keranjang masing-masing dikali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini sudah selesai dikerjakan belum ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Silahkan yang belum boleh dikerjakan dulu. Bentar lagi kita bahas ya. Kita bahas bersama-sama. Maaf Bu Catherine, menyela bentar. Ya Pak Nugroho. Saya mohon izin untuk live duluan. Saya mau gabung yang di Zoom-nya Pak Niko. Oke, siap Pak Nugroho, silahkan. Oke, matur nuwun. Sami-sami Selamat Pak. belajar anak-anak semuanya, semangat ya. Oke, teman-teman, sudah belum ini nomor 6? Nomor 6 ini contoh soal sederhana ya. Puluh dua. Kok bisa duduk enggak? Duduk kalau Setengah 16 kali 2 120. Seluruh peserta ditotal kondisi 60 setiap kamar 120. Kayak E. Apa? yang lain kecuali Catherine. Pagi 12 10.
Duduk bisa mana? Kamu tuh menuntut orang nyiapin kamu makan, jajan dan macam-macam ya. Tunggu yang santai, jadi kamu nggak ini kok menuntut orang makan. Oke, sudah selesai belum ini nomor 6? Sudah, Bu. Oke, kita bahas ya nomor 6. Sudah, Bu. Oke, nomor 6. Kita baca dulu soalnya. Seluruh peserta diklat akan disediakan 60 kamar hotel. Setiap kamar dihuni oleh 2 orang. Dalam pembagian tugas, panitia akan membagi menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari... Oke, kita langsung ke penyelesaian. Ya. Penyelesaian. Oke, yang pertama. Jumlah kamar yang disediakan ada berapa ini? 60. Berarti kita buat kalimat matematika. 60. Kemudian setiap kamar dihuni oleh 2 orang. Dikali 2. Betul, dikali 2. Dalam pembagian tugas, panitia akan membagi menjadi 12 kelompok. Dibagi, ada ini ya. Dibagi 12. Oke, kalimat matematika kita sudah menemukan. Jadi kita bisa langsung menghitung. 60 dikali 2 dibagi 12. 20. Ya, kita kali dulu ya. 60 dikali 2. 120. 120. Dibagi 12. Berapa hasilnya? 10. Betul. Ya, jadi ketemu ya. Setiap kelompok terdiri dari 10 peserta. Yo, siapa yang sudah betul silahkan raise hand. Saya betul. Saya betul. Oke, ada berapa nih? 28, 29, 30. Ada berapa Saya nih? 34. Oke, sudah cukup banyak yang betul ya. Nah, oke, soalnya sudah selesai. Hari ini kita hanya membahas itu dulu saja ya, sebagai awalan, sebagai persiapan kalian. Nanti ya. Bu Catherine, Ya, adakah yang mau bertanya? saya Bu, Gaza Bu. Ya, silakan. Nanti bahasa Indonesia tidak ya, soalnya linknya ada. Nah, untuk bahasa Indonesia itu link persiapan ASPD ya, seperti hari ini. Itu dilaksanakannya hari Senin. Oh, Ya, jadi linknya memang sudah di-share sama Pak Nugroho ya. Kalau di kelasnya Bu Catherine belum Bu Catherine share. Bu Catherine share-nya besok Minggu, biar tidak tertumpuk. Ya, jadi besok Senin kita ada Zoom untuk persiapan ASPD untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Gitu ya, jadi itu untuk hari Senin. Ya. oh, tak kirain apa dua-duanya ya Bu. Ya, untuk hari Senin itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tidak sebelum kita tutup hari ini? Jadi materinya yang pertama itu hanya mengulang yang operasi jalan bulat kemarin itu ya. Jadi hanya mengulang yang kemarin. Materinya sama dengan yang bab 1. Untuk minggu depan nanti kita kembangkan lagi soalnya. Kita masih membahas operasi hitung bilangan bulat. Ya. Jadi kalau di persiapan ASPD nanti kita lebih cepat ya untuk membahasnya. Karena sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Oke, adakah pertanyaan ini sebelum Bu Catherine akhiri untuk perjumpaan hari ini?
Atau kita mau foto dulu? Boleh? Kalian siapkan dulu. Bahkan kalian ini ya, terus memantau grup kelas. Dan informasi akan semakin banyak nanti di grup. Silahkan videonya dinyalakan dulu, kita foto dulu sebelum selesai. Oke, kita foto ya. Layar yang pertama, ini ada 3 layar. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke, layar yang kedua. Masih ada beberapa yang belum menyalakan ini. Grace, Berta, Novia, Sandi. Boleh dinyalakan dulu videonya. Foto ya, ambil foto. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, layar yang terakhir, layar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman untuk perjumpaannya hari ini. Silahkan tadi Terima kasih, dipelajari Bu lagi. Catherine. Nanti Bu Catherine upload recordingnya. Terima kasih. Tuh, Terima kasih, Bu. sama-sama. Catherine. Sampai bertemu Selamat besok hari Senin ya. Terima kasih, Bu Jangan lupa. Catherine. Terima kasih. Dadah. Bu, Keluar siap. bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dadah. Bye, bye, bye.